Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rizky, usiaku 17 tahun, dan aku seseorang yang tampan dan penurut. Aku bersekolah di suatu sekolah menengah atas di Jakarta. Kehidupanku sangatlah baik dari segi ekonomi. Karena aku dapat memiliki segalanya. Apapun yang aku mau, aku tinggal di Jakarta bersama keluargaku. Papaku sebagai pebisnis di Kaltim dan mamaku seorang pebisnis ternama juga. Nama papaku Bram dan nama mamaku Suci. Mamaku usianya masih muda sekitar 32 tahun. Dulu mamaku dan papa menikah di usia muda, makanya mamaku masih muda dan cantik. Meskipun mama berhijab, tapi setiap mama pergi keluar rumah atau berbelanja ke mall, mama selalu memakai pakaian layaknya ABG. Dan setiap aku mengantar mama berbelanja, seringkali orang-orang melihat mamaku dengan mata yang tajam karena pakaian mama itu. Di saat papaku kembali bertugas di Kaltim, kemanapun mama pergi selalu bersamaku, karena aku anak satu-satunya dari mereka. Jadi mama selalu meminta aku yang mengantar kemanapun mama pergi. Tak jarang setiap aku bersama mama ke mall, orang lain menyangka bahwa mamaku dikira pacarku. Karena kebersamaanku dengan mama yang terlalu dekat seperti ini. Terkadang aku ingin memiliki pacar yang mirip mama, yang baik, cantik, dan pengertian. Papaku beruntung sekali dapat menikahi mama. Yang ku ketahui lebih dalam, jika mamaku memiliki keinginan, maka harus segera terpenuhi, tak mau ditunda-tunda lagi. Suatu hari, aku dan mama pergi ke mall untuk berbelanja kosmetik dan baju. Mamaku yang selalu berpakaian seperti ABG membuat orang-orang melihat mama, termasuk aku yang selalu geram dengannya. Mama memang beda sekali, meskipun mama adalah ibu kandungku, kadang mama adalah wanita yang bisa jadi teman curhatku. Setelah aku mengantar mama berbelanja, mama mengajakku ke pantai tempat bisnisnya untuk mengambil berkas dan data yang ketinggalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat. Saat itu aku dan mama pergi pulang, karena papa pulang dari Kalimantan. Dan aku pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mama langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan beristirahat sambil menunggu papa yang dalam perjalanan pulang. Sesaat ketika pikiran kalutku timbul, kebetulan mama memanggilku dari dalam kamar mandi. "Ki, tolong ambilkan handuk mama di dalam lemari mama." Suara mama dalam kamar mandi. "Iya ma, akan aku ambilkan, tunggu sebentar." Aku pun bergegas mengambil handuk dalam lemari mama. Dan ketika aku membuka lemari mama, aku melihat ada sebungkus barang yang tergeletak di atas baju tidurnya. Aku pun melihat dan mengambil barang tersebut. Saat kulihat ternyata ini, dalam batinku menerka-nerka karena aku terlalu lama melihat dan mengeceknya. Mama pun kembali memanggilku. Wah, ternyata mama menyimpan barang aneh seperti ini juga. "Rizky, cepat dong ngambilin Gi." "Iya ma, tunggu." Aku pun menyimpan kembali barang aneh itu dan bergegas cepat menuju ke mama. "Kamu kok lama? Habis ngapain dulu?" tanya mamaku di dalam kamar mandi. "Maaf ma, tadi ada telepon dari teman," ucapku dengan wajah tersenyum dan memberikan handuk kepada mama yang telah mengeluarkan sedikit tangannya di pintu. Dan saat mama mengambil handuk dari tanganku dan tiba-tiba tak disangka, tiba-tiba mati lampu, membuat mama sedikit ketakutan. "Rizky, kenapa lampunya mati?" Mama takut. "Tolong kamu tungguin mama di luar ya sayang," kata mamaku yang mulai agak ketakutan.
Pikiran kalut kreatifku pun mulai kembali ada. Namun akhirnya aku berpikir untuk mengambil lampu senter di dapur. Baik Ma, Rizky tunggu Mama sampai selesai Ma. Rizky ambil senter dulu ya ke dapur, biar nggak gelap buat nganter Mama ke kamar, kataku dengan penuh harapan. Iya, tapi jangan terlalu lama ya sayang, Mama takut, kata mamaku di dalam kamar mandi. Aku pun segera mengambil senter ke dapur dan kembali ke kamar mandi. Ma, sekarang tidak terlalu gelap kan? Kataku ke Mama. Ya Rizky, cepat antar Mama ke kamar. Namun tiba-tiba aku tergelincir dan tanganku berusaha cari pegangan agar tak terjatuh. Mama kaget melihat aku terjatuh di depannya. Rizky, kamu tidak apa-apa kan sayang? Tanya namaku yang tidak sadar dengan keadaannya karena aku juga tak sengaja. Tidak Ma, Rizky baik-baik saja kok Ma, jawabku. Mamaku segera membantu aku bangun dan tanpa memperdulikan keadaannya. Tak apa-apa kan kamu nak? Ucap Mama dengan nada yang sedikit gugup. Aku pun bangkit dan dengan menahan sakit bekas terjatuh tadi. Dan mamaku langsung membawa aku ke kamarnya dengan keadaan gelap. Ma, kaki Rizky agak sakit, ucapku lirih. Sesampainya di kamar, Mama langsung membaringkan aku di tempat tidurnya. Sayang kamu di sini dulu, Mama akan obati kaki kamu, kata mamaku sambil membantuku berbaring. Setelah itu Mama membuka lemari dan memilih baju turunnya. Ma, Mama gak marah kan? Tadi Rizky gak sengaja Ma, di saat mau nolongin Mama, ujarku. Tidak sayang, Mama gak marah kok. Justru Mama berterima kasih, sahut mamaku. Deg-deg hatiku mulai resah, apa maksud dari pembicaraan Mama itu membuatku sedikit gugup. Oh iya, kalau begitu kamu sudah tahu dong, kata mamaku sambil menatap tajam. Kok Mama nanyain itu sih sama Rizky? Aku pura-pura bingung. Maksudnya tahu apa sih Ma? Lanjutku masih pura-pura blow on. Ma, maafin Rizky ya. Tadi Mama harus nungguin lama. Sebenarnya Rizky tadi lihat berkas di lemari. Lanjutku mencoba menjelaskan dengan wajah polos dan Mama menghampiriku lalu duduk di sebelahku. Ma izinkan Rizky gantiin semua tugas kreatif Papa ya Ma, ucapku. Tugas yang mana aja sayang? Jawabnya singkat. Ya semuanya Ma, biar Rizky bisa bantuin Mama, kataku sambil tersenyum. Tanda dugaan Mama berbisik kepadaku. Kamu boleh kok sayang, justru Mama sangat berterima kasih kalau kamu mau bantuin Mama. Hatiku terasa seperti disambar petir dan akhirnya impianku terwujud untuk menggantikan semua tugas kerjaan kreatif Papa. Kebetulan Papa sedang pergi kerja. Tolong bantuin Mama ya, ucapnya. Tapi Ma, kalau Papa tahu gimana? Aku sedikit ragu. Ya, nggak apa-apa kan, cuma bantuin aja. Ya udah cepetan, segera kamu laksanakan kerjaan kreatifnya. Akhirnya terpaksa aku kabulkan begitu saja. Oh ya, tunggu bentar nak, Mama ada sesuatu buat kamu. Sambil Mama menunjukkan sebuah suguhan kreatif yang menurutku sangat spesial. Tentu saja mendapatkan sebuah suguhan kreativitas itu, aku pun sedikit cegukan. Karena emang baru pertama kali dapat hidangan spesial dari Mama. Ayo nak, kamu mau ini kan? Ucap mamaku sambil menunjuk hidangan spesial peningkat kreativitas itu. Aku hanya mengangguk tak berkata-kata. Tentu saja aku tidak mau menyia-nyiakan hal kreatif itu yang memang sudah sangat lama aku harapkan. Aku pun semangat sekali mendekat dan mencicipi suguhan kreatif itu. Dengan perasaan senang dan bahagia, aku pun tidak banyak tanya lagi. Entah berapa lama aku mengerjakan suguhan kreatif itu, hingga akhirnya Mama menyuguhkan hidangan penutup pekerjaan kreatif yang lebih spesial. Kemudian Mama membimbingku dengan lembut agar segera aku menghabiskan hidangannya. Mama ternyata begitu senangnya memberikan semua kerjaan kreatif itu padaku. Begitu juga aku. Pada malam yang sepi itu, setelah beristirahat cukup, kami pun bangkit dengan sedikit malas.
Sebenarnya enggan rasanya untuk beranjak pergi dari suasana itu. Setelah semua beres, terdengar suara mobil parkir di depan rumahku dan aku pergi ke kamarku yang ada di atas. Untuk memastikan itu dan agar tidak ada kecurigaan di rumah ini. "Mama, papa pulang, Ma." Terdengar suara papaku menuju ruang tengah. Aku pun keluar dari kamar untuk menyambut papaku. Dengan pura-pura terbangun dari tidurku, aku langsung menyambut papa. "Malam, Pah, gimana perjalanan pulangnya, Pah?" kataku sambil menguap. Anak papa yang ganteng, bangun ya. Ini papa bawakan makanan buat kamu." "Perjalanannya sungguh membuat papa capek. Tolong panggilkan mamamu," ujar papa sambil membuka sepatunya. Tadi papa udah panggil-panggil, tapi mama nggak jawab. "Mungkin mama udah tidur, Nak. Coba kamu bangunkan mama," katanya. "Baik, Pah," kataku sambil melangkah menuju kamar mama. Aku pun masuk ke kamar mama dan mengetuk pintu kamar mandi mama dengan suara pelan agar papa tidak mendengarku. Dan mama pun keluar dari kamarnya, lalu aku pun langsung menuju kamarku di atas. Saat sampai di kamar, pikiran kalut kreatifku seakan tak suka dengan kehadiran papa. Namun, rasa letih dan ngantuk sangat terasa berat. Akhirnya kurebahkan badanku untuk segera tidur saja malam ini. Paginya aku mendengar suara mamaku. "Sayang, ayo bangun, sekarang udah siang." Aku melihat mama sedang membuka gorden kamar dan kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Aku masih ngantuk, Ma." Mama pun menghampiriku dan duduk di sebelahku. "Sayang, bangun, ayo sayang, udah siang." Mama mencoba membangunkanku. "Ya, Ma, aku bangun, Ma, papa udah berangkat," kataku sambil melihat mama yang begitu lesu. "Sudah sayang, papa tadi berangkat jam 5 pagi. Aku pun tersenyum riang mendengarnya. "Ma, di rumah ada siapa? Bibi ada nggak, Ma?" Aku takut pembantu mama ada di rumah dan takut terbongkar semuanya. Bersambung. Begitulah kisah antara aku dan ibuku, di mana aku menggantikan tugas kreatif papaku yang semuanya bermula dari sebuah ketidaksengajaan melihat berkas dan barang rahasia mama. Hingga akhirnya aku bisa ihiu di gidau awok-awok, cukus urukuk hehehe. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.